Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari saat ini kita sama-sama siapkan hati kita. Kita akan segera memulai ibadah kita di sore hari ini. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Biarlah fokus kita hanya satu, yaitu untuk memuji menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Jiwaku merindukan
kasih Bapa, kasih anugerah dalam kehidupan kami. Di sepanjang pada sore hari ini Tuhan, kami akan memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, bela hadirat-Mu Bapa, bela kuasa-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Inilah setia kami ya Tuhan, Yesus anak-anak muda yang berkumpul pada sore hari ini Tuhan. Kau rapi kami Bapa, Kau jamah kami. Bela hadirat-Mu untuk penuhi seluruh kehidupan kami Bapa, supaya kami terus merasa kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk bersorak-sorak untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan saksikan Voice of Pentateuch kali ini. Shalom saudara, edisi Voice of Pentateuch kali ini kita akan membahas mengenai proses menjadi murid. Sebagian besar dari kita pernah mengenyam pendidikan sebagai seorang murid. Siapa sih seorang murid itu? Ia adalah seseorang yang memiliki komitmen, kerendahan hati, dan keinginan yang kuat dalam dirinya untuk selalu belajar dan menyelesaikan tugasnya. Nah, seorang murid membutuhkan guru yang mampu menuntun dan mengajarnya, sampai murid itu menjadi ahli di bidangnya, dan bisa menduplikasi apa yang pernah dibuat oleh sang guru. Tuhan Yesus ialah sang guru ahli. Ia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke segala bangsa, guna memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang yang belum diselamatkan. Sebagai pengikut Tuhan, kita juga termasuk murid-muridnya yang bertugas melanjutkan pemberitaan Injil, menyebarkan kebenaran firman Tuhan untuk menuntaskan amanat agung. Memang tidaklah mudah dalam mengerjakan pemberitaan Injil. Maka dari itu, para murid memerlukan bantuan Roh Kudus untuk dapat menyampaikan pesan dengan hikmat. Roh Kudus akan menolong sehingga hal yang sulit itu dapat dikerjakan dengan baik. Sebelum mengutus para murid, Yesus memanggil orang-orang untuk dimuridkan sebagai proses persiapan. Mereka diberi pengajaran untuk dapat mengenal Tuhan dan kerajaannya. Ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa murid-murid siap melakukan tugas penting ini. Langkah pertama ialah mau menerima panggilan dan mengikuti Yesus. Siapa sajakah yang dapat menerima panggilan untuk mengikuti Yesus? Yaitu orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda, dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, diperlengkapi dengan firman, dan diberi kuasa untuk melakukan tugas penyelamatan. Banyak orang muda yang beranggapan bahwa menjadi murid adalah sesuatu yang membosankan, karena banyak menekankan hal-hal batiniah mereka. Pandangan itu tidak tepat, karena menjadi murid Kristus adalah kehidupan yang penuh gairah kudus yang akan membawa kepada kepuasan dan kebahagiaan. Yohanes 8 ayat 34 berkata, sesungguhnya orang yang berbuat dosa ialah hamba dosa. Dosa mengikat manusia dan membuat orang melakukan hal-hal buruk dan salah berulang-ulang sampai menjadi kebiasaan berdosa. Sebagai murid yang menerima panggilan, kita perlu memiliki kebiasaan baru yang menyenangkan hati sang guru. Untuk mengubah kebiasaan lama menjadi baru, diperlukan proses yang disebut pemuritan. Pemuritan akan membawa kebiasaan baru dalam kehidupan orang-orang yang melakukannya. Tujuan Yesus memuridkan ialah agar para murid siap melakukan tugas yang besar, yaitu pemberitaan kasih Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Salah satu aspek penting yang perlu dimiliki oleh seorang murid adalah memperbesar kapasitas manusia rohnya. Yang kedua ialah murid bersedia untuk diajar. Untuk mengalami perubahan hidup dari manusia lama menjadi manusia baru, murid-murid perlu firman Tuhan yang disampaikan terus-menerus sampai mereka memiliki kerelaan hati untuk mau berubah, diajar, dan taat melakukan perintah Tuhan. Sikap inilah yang sangat diperlukan pada diri seorang murid. Karena tanpa hati yang mau diajar, orang akan terus-menerus mengalami pergumulan dalam batinnya ketika menerima firman. Kita belajar dari Simon Petrus. Ia adalah seorang nelayan. Tuhan Yesus berkata bahwa Simon Petrus akan dijadikan penjala manusia. Seorang nelayan menjadi seorang rasul, ini merupakan suatu lompatan yang sangat besar. Apa yang menjadikan Petrus bisa mengalami perubahan sebesar itu? Jawabannya adalah hati yang taat, mau belajar, dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan yang didengarnya. Dalam pengiringannya bersama Yesus, sedikit demi sedikit terjadi perubahan dalam diri Simon Petrus. Firman Tuhan berkuasa mengubah hidup manusia dengan catatan orang tersebut membuka hatinya untuk mau diajar dan taat. Hal ketiga yang perlu dilakukan oleh
oleh seorang murid ialah bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Ini adalah aspek paling penting yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Ia menjalani kehidupan yang sangat bergantung kepada Roh Kudus. Ia memerlukan pelatihan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Murid-murid diajar mengenai mujizat, melihat Yesus melakukan mujizat, dan akhirnya mempraktekkan mujizat kepada orang yang membutuhkan. Inilah teladan yang Tuhan ajarkan untuk generasi saat ini. Dengan perkembangan informasi yang mudah diakses, generasi saat ini lebih suka melihat dan mencari figur-figur yang dapat mereka ikuti sesuai dengan keinginan mereka sendiri, yang belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Seringkali hal ini mengakibatkan murid dengan mudah meninggalkan pemimpinnya. Hal ini merupakan salah satu wujud perubahan pada generasi ini. Itulah mengapa kita sebagai murid Kristus perlu memiliki keteguhan hati untuk mau dimuridkan dan mengerjakan proses pemuridan itu sendiri. Perlu tuntunan Roh Kudus untuk kita memilih pemimpin atau figur teladan yang sesuai dengan karakter Yesus. Dan untuk para mentor, tetap semangat dan terus membangun diri agar melahirkan murid-murid yang siap menyelesaikan amanah agung. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dan kemuliaan buat Tuhan Allah kita lebih meriah. Haleluya. Saya percaya bahwa saudara dan saya boleh ada di tempat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Sebelumnya tos kanan kiri katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Dia menebus dalam kehidupan kita. Mari sama-sama Yesus memuji Tuhan. Boleh sorak-sorakan haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan.
saudara. Jadi saya percaya kita mau menari buat Tuhan, amin. Amin. Kita menyatakan Dia penuh kasih, Dia punya kuasa di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, yang bersorak katakan. Yeah, amin. Sama-sama. Kau satu penuh kasih, Dua penuh hikmat, Tiga penuh kuasa. Kau mulia, Ada waktu suka, ada waktu duka, Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kau sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sama dengan tepuk tangan buat Allah kita. Sama-sama. Kau satu penuh kasih, Dua penuh hikmat, Tiga penuh kuasa. Mulia, ada waktu suka, ada waktu duka, Kau setia selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Sama-sama. Yesus, Kau sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Diri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam lagi. Yesus, Kau sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Diri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sama-sama kita menari buat Tuhan kita. Yuk sama-sama. Yesus, Kau sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesus. Kanan, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacita. Sekali lagi, semua katakan. Yesus, Kau sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, Kau sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira. Mari sama-sama bersuka, katakan. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacita. Sekali lagi. Yesus, Kau sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Lagi-lagi bersorak buat Tuhan, katakan Hosana bagi sang raja. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara semua. Tiba saatnya kita akan terus lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, saudara.
sama-sama kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita fokus memandang wajah Tuhan, mencari wajahnya dan merindukan hadiratnya di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Mulia,
besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kalau kami ada hingga pada sore hari ini, semua karena anugerah-Mu, semuanya karena kasih-Mu, bukan karena hebat kuat dan gagah kami, bukan pula karena kebenaran kami, tapi karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang terus Engkau curahkan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami, terimalah persembahan kami, pujian dan hormat kami kepadamu Tuhan. Dan kami percaya seperti Engkau berfirman, Engkau bertahta atas puji-pujian umat-Mu. Dan kami percaya saat ini kami boleh rasakan Engkau hadir ada di tengah-tengah kami. Dan kami mau menghormati hadirat Tuhan. Kami terus mau tundukkan hati kami di bawah otoritas Tuhan. Tuhan, bentuk kami, ubahkan kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Jadikan kami spesial di hati-Mu Tuhan. Jadikan kami sesuatu yang istimewa di hati-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan kasih-Mu selalu bagi kami. Bahkan karena kasih-Mu itu Engkau rela tinggalkan sorga mulia. Engkau datang ke dunia. Kami orang-orang yang berdosa ini, yang seharusnya dihukum. Karena upah dosa adalah maut, neraka. Tapi Engkau Tuhan sayang kepada kami. Engkau tidak mau kalau kami harus dihukum, harus mati. Tapi Engkau rela. Engkau menanggung semua upah dosa itu, maut itu, dengan kasih-Mu yang begitu besar, yaitu pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Menggantikan kami, yang seharusnya kami yang harus menerima penderitaan, tetapi Engkau menggantikan kami. Engkau yang menderita buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan dalam masa-masa di mana kami masih mengucap syukur untuk hari Paskah, hari kemenangan, Tuhan Yesus, kami beribadah pada saat ini. Sebentar nanti juga Tuhan kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Namun sebelumnya sampaikan pesan firman-Mu bagi kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh semakin layak untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sampaikan pesan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Berikan pengurapan yang baru. Sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu adalah isi hati Tuhan yang ingin kami dengar bersama-sama. Yang ingin Kau sampaikan kepada kami semua. Dan ini kami semua juga umat-Mu. Kami bukakan hati kami. Hati kami menjadi seperti tanah yang subur. Untuk Kau taburkan benih firman-Mu. Dan sehingga firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, segala kuasa-kuasa mencoba mengganggu kami, intimidasi si jahat yang mencoba mengalihkan perhatian kami tolak di dalam nama Yesus. Kami ikat kuasa di dalam nama Yesus. Saat ini di hati kami, di pikiran kami, dan di ruangan ini hanya ada kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan pesan firman-Mu. Haleluya. Mari semua anak-anak muda dan orang tua yang dan rindu mendengar pesan firman Tuhan pada sore hari ini, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan anak-anak muda Tuhan. Apa kabar? Salam. Sekali lagi salam. Apa kabarnya? Enggak ngantuk kan ya? Enggak ya? Walaupun sebenarnya jam-jam ini adalah jam-jam ngantuk ya. Amin. Amin. Berarti artinya, nah kalau gitu mungkin supaya nggak ngantuk, fokus ke sini. Jadi HP-nya tolong di off-kan aja dulu datanya ya, supaya nggak nanti bunyi ting ting ting, ya, nanti perhatiannya terganggu. Amin. Mau anak-anak muda, tolong fokus ke sini aja. Khotbahnya tidak terlalu lama, paling nanti jam 5.50 lah, 5.50 selesai. Jadi karena itu fokus aja. Nah, sebelum saya memulai, saya ada satu cerita. Di Jakarta atau di kota Medan sering ada namanya Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken itu masakannya ayam. Ada yang lain juga, tapi rata-rata ayam. Ayamnya digoreng, ada yang crispy dan sebagainya, beberapa jenis yang lainnya. Yang pada suatu saat ada seorang yang berpacaran. Ya, mereka berpacaran, lalu restoran yang paling sering mereka kunjungi adalah Kentucky Fried Chicken. Begitu mereka masuk ke restoran, mereka pesan. Nah biasanya yang cowoknya 2 ayamnya, yang ceweknya 1 ayamnya. Nah, kenapa? Karena memang cowok biasanya banyak makan. Nah, Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu, anak-anak muda dan bapak-bapak, ada beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, ya. Biasanya si cowok ini setiap kali makan ayam,
kulitnya itu dipisahin, dipinggirin. Nah ternyata si cewek ini berpikir, berarti cowok gue ini nggak suka makan kulit ayam. Nah begitu dia lihat cowok dia menyingkirkan kulit ayamnya, diambil, bang untuk aku ya. Nah diambil, dipindahin ke dia makan dengan enak. Lalu si cowok dia menikmati banget si cewek ini. Begitu seterusnya, berkali-kali bahkan sampai akhirnya mereka menikah. Mereka menikah dan punya anak. Nah, sudah setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sudah menikah, sudah punya anak. Suatu waktu mereka teringat nostalgia, mau makan di Kentucky. Mereka makan di Kentucky lagi, lalu pesan ayamnya 2 cowok, 1 untuk cewek. Nasinya yang sedikit untuk cowoknya, untuk ceweknya. Lalu seperti biasa, si cowok ambil kulit yang crispy itu, dipisahin lagi, dipinggirin. Lalu si istrinya ambil, dalam hati dia, ini enak lagi ini. Udah lama aku nggak makan kulit ayam yang crispy ini. Begitu dia ambil, lalu suaminya dia pukul tangan si, hei, kaget si istrinya. Abang kenapa bang? Dia bilang gitu. Aku sudah bertahun-tahun menahan rasa makan kulit ayam. Dari muda, dari saya SD, SMP saya kenal KFC ini, selalu kulit ayam ini saya makan pada saat setelah makan. Maka nasinya udah habis, daging ayam sudah habis, nanti ini gongnya. Begitu selesai nanti sambil minum Coca-Cola, nanti baru makan-makan yang crispy-crispy ini. Tapi setelah aku kenal kamu, aku gak pernah makan lagi. Engkau selalu merebut kulit ayamku. Terus istri dia bilang, abang gak pernah bilang selama ini. Kau bilang sama aku, ambil aja deh. Kenapa sekarang setelah bertahun-tahun kita menikah baru kamu ngomong? Ternyata kasih manusia itu ada batasnya ternyata. Tuhan gak ada batasnya untuk mengasihi kita. Bahkan nyawanya dia berikan buat kita. Itu yang sudah kita peringat beberapa hari yang lalu. Bukan hanya kulit ayam yang dia relakan buat kita nikmati. Hidupnya dia berikan buat kita. Anak-anak muda, bukan hanya uang sekolahmu yang Tuhan berikan. Bukan hanya orang tua yang mungkin yang selalu care dengan engkau. Bukan hanya itu. Bukan hanya sepatumu. Hari ini ada perlombaan vokal group, ada pakai dasi, ada pakai baju-baju cantik. Bukan hanya itu yang paling besar, nyawanya Tuhan berikan buat kita. Amin, anak-anak muda. Tuhan Yesus berikan segalanya di atas kayu salib, di bukit Golgota. Upah dosa adalah maut, mati. Harusnya kita yang menanggung upah itu, kematian itu. Tapi Tuhan bilang, no, aku sayang sama anak-anakku. Aku gak mau mereka masuk maut, neraka itu. Aku sudah saya siapkan ada tempat yang mulia buat mereka. Kalau mereka berbuat dosa, aku mau mati buat mereka. Tapi aku mau mengajar mereka. Tadi kita lihat Voice of Pentecost, dikatakan dia mau memuridkan kita menjadi pengikut-pengikutnya. Nah, pada sore hari ini, saya ingin ada 3 orang contoh di dalam Alkitab. Waktu Tuhan Yesus telah bangkit dari kubur, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan ada 3 orang yang spesial bagi Tuhan Yesus, yang istimewa. Kita memang istimewa di hadapan Tuhan, tetapi mari kita mencontoh. Ada 3 pribadi yang istimewa di mata Tuhan. Siapa itu? Mari kita baca Yohanes pasal 20 ayat 1 dan 18. Kita akan baca bersama-sama, anak muda. Mari siapkan Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Ada kisah seorang Maria Magdalena, ya, waktu dia mau pergi ke kubur Tuhan Yesus untuk melihat
Sebenarnya dia tujuannya untuk mau merempah-rempahi, memberikan wewangian di jenazah Tuhan Yesus. Karena memang itu yang biasa mereka lakukan sebagai orang Yahudi. Kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Mungkin nanti kita akan, itu lebih bagus kalau kita baca semuanya ya. Boleh? Nah muda, kita baca bersama-sama ya. Boleh? Dengan suara yang lebih keras. Supaya itu benar-benar firman Tuhan itu kita dengar, tidak keluar lagi, tapi kita dengar masuk dalam hati kita. Amin. Ya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Pada hari pertama minggu itu, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburannya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid-murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga terus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi akan di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid-murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Aku telah melihat Tuhan. Dulu kami ada paduan suara, kami ada satu lagu, mungkin masih ingat Willy. I see the Lord, I see the Lord, dan seterusnya. Nanti Willy yang melanjutin mungkin ya. Kita dulu ada nyanyi, I see the Lord, aku telah melihat Tuhan. Pada waktu murid-murid yang lain belum melihat Yesus yang telah bangkit, mereka masih merasa gusar. Di mana mayat Yesus diletakkan? Apakah Yesus dicuri mayatnya? Atau gimana? Kita lihat nanti berikutnya nanti Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bagaimana Petrus merasa sedih sampai dia ajak teman-temannya, udah kita pergi melaut. Kecewa. Maria spesial di mata Tuhan. Tuhan Yesus secara khusus
memperlihatkan dirinya kepada Maria. Siapa Maria? Maria adalah orang yang kerasukan, pernah dilepaskan dari kuasa setan. Maria adalah orang yang bukan yang hebat-hebat banget. Ya, Maria Magdalena pernah mengalami kesusahan, pernah dirasukin oleh setan. Hidupnya bukan baik-baik. Tapi dia spesial di mata Tuhan. Kenapa dia spesial di mata Tuhan? Kenapa sampai Tuhan Yesus menampakkan diri? Bahkan pada saat Tuhan Yesus berkata, Maria, saya pikir ada sesuatu yang istimewa di hati Tuhan Yesus tentang Maria. Begitu Tuhan Yesus bilang, Maria, Maria langsung menoleh. Dan dia langsung, itu Tuhan. Kenapa? Dia mengerti dengan suara Tuhan. Dia peka dengan suara Tuhan. Kenapa? Waktu Yesus masih ada di dunia, dia selalu mengikut Tuhan Yesus. Dia selalu mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita, anak-anak muda? Apakah kita selalu mendengar suara Yesus? Atau suara TikTok yang sering kita dengar? Atau suara-suara ajakan teman-teman, anyway, kita merokok. Anyway, sobat isa batu samanu, minta bagus sali. Anyway, minta fabola, ayo kita main bola di pantai. Udahlah gak usah ke gereja. Anyway, so balap-balapan pada sisa. Paling kalau bawa motor, luar biasa kencang-kencang. Ayo, minta bagus sali, kita gak usah ke gereja. Gak penting. Apa itu yang kita dengar? Tidak heran kalau banyak anak muda saat ini terjerumus ke pergaulan yang bebas. Terjerumus ke hal-hal yang tidak benar. Kenapa? Bukan dengar-dengar dengan Tuhan. Telinga mereka tidak mereka siapkan, tidak mereka sediakan untuk dengar-dengaran dengan apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan. Maria boleh dulu dirasukin setan, boleh dulu dia dikuasai oleh kuasa kegelapan. Tetapi pada saat dia dengar ada Tuhan Yesus yang berkuasa, dia berpaling, dia berubah. Dia menjadi murid Tuhan Yesus yang militan. Kenapa saya bilang militan? Perhatikan di ayat berapa tadi? Ayat 16 mungkin ya, coba lihat. Sekalipun Petrus dan Yohanes sudah masuk ke dalam kuburan, sudah melihat mayat Tuhan Yesus tidak ada, mereka pergi. Mereka meninggalkan kubur Tuhan Yesus. Tetapi lihat, Maria tidak meninggalkan kubur Tuhan Yesus. Bahkan dia menangis di situ. Dia terus bertanya, di mana Tuhan Yesus diletakkan? Siapa yang ngambil? Kenapa? Karena ada cinta Tuhan Yesus di dalam hatinya. Dia mengasihi Tuhan Yesus sangat-sangat. Bukan dia hanya kasih dengan kulit ayam tadi yang crispy itu, bukan. Lebih dari itu. Tuhan Yesus adalah mempelai pria kita. Kita adalah mempelai perempuan, Bapak Ibu, saudara sekalian. Maria sangat-sangat merindukan Tuhan Yesus. Saat engkau merindukan Tuhan Yesus akan datang kepadamu. Tapi kalau kamu ogah-ogahan, nggak boleh. Oke, kita bergereja, Pak. Kita pergi gereja, Pak. Oke. Ogah-ogahan. Mau bagus saat datang ke gereja, yang dia lakukan, lihat-lihat HP, Facebook, ada nggak ya status teman yang baru, ini apa? Ada lagi nggak ya? IG-nya gimana, lihat-lihat. Bukan fokus kepada Tuhan. Amin, teman-teman. Kalau kita nggak fokus pada Tuhan, nggak sungguh-sungguh merindukan Tuhan, percayalah, engkau tidak akan menemukan kasih Tuhan. Tadi kita nyanyi, kanan, kiri, ke depan. Apa bunyi benar? Mari semua bergoyang, menari, bergembira, sukacitaku dalam. Kita akan menemukan, kita nggak akan berkata kanan, kiri, ke depan, mari. Kita akan merasakan sukacita yang besar itu dari Tuhan. Yang ada apa? Fa'budut, dia merasa. Itu yang ada. Mau keke, bersungut-sungut. Nggak melihat bahwa tangan Tuhan itu berkuasa untuk menolong kita. Maria, dia menangis. Di mana Tuhan? Bahkan pada saat ada orang bertanya, mengapa engkau menangis, Ibu? Dia bilang, Tuhanku udah diambil orang.
Dan aku tidak tahu di mana diletakkan. Yesus akhirnya datang. Dia dipikir penjaga taman. Tapi pada saat Tuhan Yesus berkata, Maria, itu suara sudah familiar di telinga Maria. Ini panggilan bukan sembarangan. Ini Tuanku ini. Rabuni, guru. Teman-teman semuanya, apakah kita peka mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita merindukan Tuhan seperti Maria merindukan Tuhan? Maria menjadi spesial. Tuhan tunjukkan, Tuhan nampakkan di pertama kepada Maria, bukan kepada 11 murid yang lain, tapi kepada Maria. Kenapa? Maria sangat merasa istimewa dengan Yesus. Yesus adalah kekasih hatinya. Di dalam hatinya hanya ada Tuhan Yesus. Amin. Kalau di dalam hatimu hanya ada Tuhan Yesus, percayalah, Tuhan akan tunjukkan jalan yang harus engkau tempuh untuk meraih cita-citamu, untuk menjadi orang yang berhasil, untuk menjadi orang yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau tidak akan jatuh, engkau tidak akan hidupmu tidak akan dalam penderitaan terus, tapi engkau akan dibaharui. Tuhan akan memberkati seluruh kehidupan. Studimu, sekolahmu, masa depanmu akan Tuhan pimpin, akan Tuhan tuntun. Kenapa? Karena janji firman Tuhan berkata, Ia datang untuk memberikan kita hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Amin. Yang kedua, kita belajar dengan Kleopas dan teman-temannya. Kita baca di Lukas pasal 24 ayat 13 dan 33. Kita sudah tahu, nanti teman-teman baca di rumah ya, mungkin bisa ditampilkan aja dulu. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 33. Suatu waktu pada saat Tuhan Yesus masih belum menampakkan diri kepada murid-murid, hanya kepada Maria, tiba-tiba Kleopas dan teman-teman murid-murid yang lain pergi ke Emmaus, ya. Emmaus itu dari Yerusalem kurang lebih sekitar 12 km, ya. 7 mil kalau saya di Alkitab dikatakan 7 mil. Nah, di perjalanan mereka selalu sedang memperbincangkan tentang Yesus yang telah mati, disalibkan, dan dikubur. Dalam situasi kesedihan itu mereka memperbincangkan itu. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan ikut nimbrung, ngobrol dengan mereka. Tuhan Yesus, apa yang kau sedang bicarakan? Lalu mereka, tidak kau tahu peristiwa beberapa hari ini ada yang namanya Yesus dan seterusnya, bla 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 bla. Lalu Tuhan Yesus, dia pura-pura tidak tahu. Lalu akhirnya hati mereka berkobar-kobar. Ya, hati murid-murid ini, Kleopas dan temannya berkobar-kobar, sampai akhirnya mereka bilang sama Tuhan Yesus, jangan lanjutkan perjalananmu, tinggal dulu sama kami, singgah dulu karena hari sudah malam. Akhirnya Tuhan Yesus singgah, dan pada saat itu Tuhan Yesus mengambil roti dan membagi-bagikan bagi mereka. Saat mereka menikmati roti itu, baru terbukalah mata mereka. Itu Tuhan. Tiba-tiba Tuhan Yesus menghilang. Bapak Ibu, contoh yang kedua, orang yang diistimewakan oleh Tuhan, orang yang spesial di hati Tuhan, ada orang yang selalu memperbincangkan firman Allah, memperbincangkan tentang Tuhan, memperbincangkan tentang kehidupan Yesus. Bukan gosip, bukan itu cowok itu loh, ganteng banget loh, hidungnya, matanya, kalau dia senyum, bukan itu yang diperbincangkan. Yang dia perbincangkan adalah Yesus baik, Yesus orang Nazaret itu, Yesus yang telah disalibkan, Yesus yang telah menderita buat kita, Yesus yang telah menghapus dosa manusia, Yesus yang memberikan keselamatan bagi kita. Itu yang diperbincangkan, itu yang Tuhan rindu. Anak-anak muda, ayo, di sekolah apa yang kau perbincangkan? Saat engkau berjumpa dengan teman-temanmu, apa yang kau perbincangkan? Tuhan rindu engkau perbincangkan tentang Dia, tentang firman-Nya, tentang kehidupan Tuhan Yesus, tentang kasih Tuhan Yesus yang begitu besar. Amin. Yang ketiga,
Siapa yang kita lihat di Alkitab spesial di mata Tuhan, khususnya pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri, adalah satu lagi yang terakhir, Simon Petrus. Kita baca di Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Ini mungkin kita baca aja lah ya. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Boleh segera ditampilkan? Kita akan baca bersama-sama. Nanti lebih keras lagi ya. 1, 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada dalam murid-murid itu yang berheran-heran bertanya kepada dia, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Anak-anak murid, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikianlah juga ikan itu. Udah? Sampai di situ, ya. Sampai ayat 14. Satu lagi, oh ya. Itulah ketiga kalinya Yesus, nah ini yang ketiga kali, menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Nah, orang yang ketiga adalah Petrus. Kita tahu Petrus orang yang temperamen. Kita tahu Petrus pada saat Tuhan Yesus mengalami penyiksaan, dia ditangkap, apa yang dia lakukan? Menyangkal Tuhan Yesus berapa kali? Sebenarnya dengan Tuhan Yesus hubungannya sudah nggak baik-baik. Kenapa dia udah menyangkal Tuhan? Dia sudah menyangkal Tuhan. Tapi perhatikan, Tuhan rindu memulihkan hati yang sedang kecewa, memulihkan hati yang merasa bersalah. Kalau kamu pernah mungkin merasa bersalah, berdosa, Tuhan rindu. Kalau engkau merasa, "Tuhan, aku gak layak, aku sudah bersalah, aku sudah tidak memegang janji imanku kepadamu sebagai murid Tuhan, Tuhan ampuni aku." Tuhan lihat hatimu. Waktu Tuhan Yesus katakan, "Anak-anak, apakah ada lauk pauk bagimu?" Mereka bilang tidak ada. Terus waktu Tuhan katakan, "Tebarkanlah jala," mereka ngikut. Sebenarnya masih ada. Mohon maaf kalau misalnya kita sebagai nggak ada nelayan di sini. Anak-anak muda ada yang nelayan di sini. Tadi waktu ibadah yang pertama ada yang nelayan. Jadi mereka tahu yang 20 hasta itu kurang lebih dari pantai, kalau dikatakan 200 hasta tadi, kurang lebih sekitar 91 meter. Jadi kalau 90 meter itu mungkin antara di sini sampai ke jalan raya. Jadi kalau teriak masih terdengar. Tapi itu termasuk dangkal sebenarnya.
Petrus sebenarnya sudah mau ke pantai, sudah mau pulang, tidak menghasilkan apa-apa, tapi disuruh oleh seseorang yang mereka belum kenal apakah itu Yesus. Tebarkanlah jalamu, tapi mereka taat. Ya. Sehingga mukjizat terjadi. Tapi ya, poinnya adalah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu melihat ya, respon kita. Saat kita pernah merasa, aku nggak layak di hadapan Tuhan, aku sudah melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Pada saat engkau menyadari itu dan datang kepada Tuhan, Tuhan Yesus akan menyambut engkau. Tuhan Yesus akan menampakkan diri, anakku, jangan terus bersedih, jangan terus putus asa. Ini aku ada bersamamu. Dan Tuhan pulihkan Petrus. Dan apa yang terjadi? Kita lihat Petrus, ya. Nanti kalau kita baca berikutnya, sampai Tuhan Yesus mengatakan, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Simon Petrus, apakah engkau mengasihiku? Simon berkata, engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihimu. Tuhan Yesus katakan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Dan lihat, kalau kita baca di Kisah Para Rasul bagaimana waktu Pentakosta, Roh Kudus turun, ya, memenuhi loteng atas pada murid-muridnya dengan lidah-lidah api di loteng atas. Di Kisah Para Rasul pasal 1 kita katakan, ya, bagaimana mereka, Petrus di Kisah Para Rasul pasal 2, Petrus setelah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dia khotbah kurang lebih 4-5 menit, 3.000 orang bertobat. Penuh dengan kuasa. Saat kita mau berubah, anak-anak muda tahu nggak? Dengarkan dulu sebentar, anak muda, ini tinggal 2-3 menit lagi nih ya. Coba perhatikan ke sini. Jangan ngobrol dulu ya. Nanti pulang nggak dapat apa-apa. Ya, sayang, nggak dapat apa-apa. Saat Petrus benar-benar menyadari kesalahannya, dia bertobat. Tuhan Yesus menyambut dia, dipulihkan oleh Tuhan. Sebesar dosa apa yang dilakukan, sampai menyangkal Tuhan Yesus. Tapi bagi Tuhan, kalau kita sadar, bertobat, mau berubah, Tuhan Yesus sanggup memulihkan kita. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan tadi saya ada dengar dari seseorang di keluarga mereka ada yang terlibat narkoba. Bukan dengan narkoba, bukan dengan mabuk-mabuk, bukan dengan mencari pelarian yang lain-lain, bukan. Hanya dengan Yesus. Hanya di dalam Yesus ada jalan keluar. Anak-anak muda, kalau ada pergumulan, ada masalahmu, jangan cari jawaban tempat lain. Yesuslah jawaban dalam setiap pergumulan kita. Amin. Datang beribadah kepada Tuhan. Jangan cari yang lain. Dan anak-anak muda, anak-anak kami yang ada di tempat ini, mari kita sadari itu. Mari kita cintai Tuhan seperti Maria, bukan yang lain. Di hidup Maria, setelah dia dilepaskan dari belenggu setan, dia hanya cinta akan Tuhan. Kleopas hatinya berkobar-kobar bersama dengan teman-temannya. Ya. Yang dia bicarakan, yang dia perkatakan setiap waktu adalah hanya menceritakan akan kasih Tuhan, akan Yesus orang Nazaret itu, orang yang berkuasa, orang yang baik itu, orang yang penuh kasih itu. Simon Petrus juga, dia sadar siapakah dirinya, orang yang pernah berdosa, menyangkal Tuhan Yesus, tapi dia tahu Tuhan Yesus sanggup pulihkan hidupnya. Ada 3 orang tipe orang yang sangat spesial di hati Tuhan. Apakah itu termasuk Anda? Termasuk anak-anak kami di tempat ini? Mari, periksa hatimu. Tuhan rindu kita dijadikan orang-orang yang spesial. Tuhan Yesus akan menampakkan diri kepada kita. Dia akan tunjukkan jalan-jalannya bagi kita. Petrus akhirnya menjadi seorang rasul yang besar, penginjil yang besar. Ya. Kita tahu juga demikian Maria memberitakan Injil dalam kehidupannya. Kleopas, semua murid-murid, mereka semua dipakai oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan.
diberikan kuasa oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Kita juga, anak-anak muda, mari saat ini, apapun keadaan kita, mari kita mencintai Tuhan, memberikan hidup kita hanya untuk Tuhan. Mari kita perbincangkan tentang firman Tuhan, tentang kasih-Nya, tentang kuasa-Nya. Dan sekalipun kita pernah melakukan kesalahan, melakukan apa yang mendukakan hati Tuhan, bahkan yang menyakiti hati Tuhan, menyangkal Dia, mari berbalik, mari bertobat. Tuhan Yesus sanggup pulihkan kita. Tuhan sanggup membaharui hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. WL Singer boleh ke depan. Boleh siapkan lagu tadi. Pulihkan. Supaya kita selalu mempercakapkan, memperbincangkan, merenungkan firman-Nya, kasih-Nya, kebesaran-Nya, keajaiban yang selalu Dia lakukan bagi hidup kita. Dia rindu kita saat kita jatuh, jangan lari kemana-mana, datang kepadanya, berbalik. Kalau engkau itu anak muda yang mau berubah, menjadikan Tuhan Yesus kekasih hatimu, yang rindu selalu memperkatakan firman-Nya dalam seluruh kehidupan, yang selalu mencari Dia saat pergumulanmu, saat apapun yang kau hadapi. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan taruh tangan kananmu di dadamu. Katakan, aku mau Tuhan mencintai engkau. Aku mau Tuhan selalu memperkatakan, memperbincangkan akan kebaikan-Mu, akan kasih-Mu. Tuhan, aku mau selalu hanya mencari wajah-Mu. Ubahkan hidupku Tuhan Yesus. Ubahkan Tuhan
Aku mau menjadi orang yang istimewa di hati-Mu Tuhan Yesus. Aku berjanji saat ini Tuhan, sejak hari ini aku jadikan Engkau menjadi pusat kehidupanku, bukan yang lain. Aku berjanji Tuhan, aku mencintai Engkau, mencintai firman-Mu, mencintai kebenaran-Mu Tuhan. Aku mau menjadikan Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup. Aku mau Tuhan hanya memperkatakan tentang kebenaran firman. Aku mau Tuhan melekat kepadamu, sehingga aku menjadi murid Tuhan Yesus yang menuju kepada kesempurnaan Kristus seturut dengan gambar-Mu. Terima kasih Bapak. Kau lihat tangan-tangan Tuhan Yesus yang berjanji pada sore hari ini, yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau, yang mau mencintai Tuhan lebih dari apapun, yang mau memperkatakan akan kasih-Mu yang besar itu dalam setiap kehidupannya, dan yang mau hanya mencari wajah-Mu dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka. Berkati Tuhan Yesus anak-anak muda, berkati di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari segala jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Saat ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara anak-anak muda, mari kita perhatikan apa kata firman Tuhan di 1 Korintus pasal 11 ayat 26 dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Perjamuan kudus ialah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita mengingat akan kasih Tuhan yang besar itu. Karena itu marilah arahkan hatimu hanya kepada Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus, supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Karena itu Bapak Ibu dan anak-anak muda, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati kekal selama-lamanya. Tetapi Engkau ya Bapa, yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang sangat luar biasa. Sungguh kami, kalau kami pikirkan betapa besar kasih-Mu itu bagi kami Tuhan Yesus. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, Kau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati, Engkau sembuhkan kami, Engkau tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Bapa, itu Engkau ya Aba, itu Engkau Tuhan. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing kita, mari kita introspeksi diri. Tafareso dada sama sana ya ita. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang belum diselesaikan, ayo saatnya, saat ini, mari langsung minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Saat kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni. Itulah kasih karunia Tuhan. Mari ambil waktu sebentar untuk membereskan apa saja. Mungkin ada kelalaian kita, ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini. Minta ampun pada Tuhan. Saya berikan waktu beberapa saat.
sedang minta ampun kepadamu Tuhan. Engkau lihat kami semua, Engkau lihat bahkan hati kami masing-masing, Engkau lihat. Tuhan, Engkau ampuni kami, Engkau ampuni anak-anak-Mu, ampuni kami semua, supaya kami layak untuk masuk perjamuan kudus pada siang hari, sore hari ini. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari pelayan Tuhan boleh maju ke depan. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Perjamuan kudus dikhususkan buat kita yang sudah dibaptis atau sudah berumur 12 tahun. Walaupun dia belum dibaptis tapi sudah berumur 12 tahun, diperbolehkan. Menurut aturan kita di GPI, umur 12 tahun sudah bisa menikmati perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita dengan nyanyi. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi
Saya ingin tanya sebelum kita memulai makan roti dan minum anggur, adakah di antara kita yang masih belum menerima roti dan anggur tapi mau ikut perjamuan? Boleh angkat tangan? Kalau ada akan segera dilayani. Kalau tidak ada, ayo mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sekarang mari kita angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dengan bersuara. Jangan diam, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Oh, terima kasih Bapa. Tuntun mereka, tuntun kami semua, ajar kami untuk menjadi murid-murid yang taat dan setia. Kami rindu terus berubah menuju kepada kesempurnaan Kristus. Hidup kami menjadi hidup yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kami mau mencintai Tuhan lebih dari apapun. Kami mau mempercakapkan Tuhan, kebaikan-Mu, kasih-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Kami mau melekat hanya kepada-Mu Tuhan, supaya kami menghasilkan buah. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa darah Yesus terus memeterai anak-anak-Mu pada sore hari ini. Mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka terus naik dan tidak turun. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban Tuhan berikan jalan keluar. Seperti yang Kau berfirman, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus berkati semua anak-anak, dan mereka menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan lebih dari apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Yesus, silakan duduk. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Kau segalanya.
Mari teman-teman, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Bapa kasih dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan kami Bapa yang terbaik bagimu Bapa. Kami percaya Tuhan, bila setiap persembahan kami hari ini Tuhan Yesus, kami akan membawa di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau berkata setia pada anak muda-Mu Tuhan Yesus, maka jemaat-jemaat-Mu Bapa yang memberikan yang terbaik untukmu pada saat ini Bapa. Engkau berkata setiap pekerjaan mereka, Engkau berikan yang terbaik buat mereka Tuhan Yesus. Engkau bukakan rezeki yang terbaik buat mereka Bapa. Bahkan setiap keluarga-keluarga Bapa, anak-anak mereka Tuhan Yesus, bahkan setiap saudara mereka, kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, dalam persembahan kami Bapa, kami membawa di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ku tak dapat lupakan He ama abalo walangi masiso bazurku yawa. Bazitano wi ade mama ade soha geleh. Menotolo da aga ya aga banua usama tihema. Meno uloi da aga banahia bano momo ade. Mele faigi ani hada aga. Gofejo so banua misaba o uloi. Hei raono bahe satua. Bahe irono matua ono alabe. Obulo ira bana hiadre baba mati ke ena ote do ira badanya drama sahagala bau masih mahma soya te bai masulani nadali waniha me aboto badadama ni hada aga niha sebahora baba jima khade bano be khama duma darumalima e visa maria fnau baba ngodrasi ya uga soya baba ngalu ya uga ibe eda waharania ena elroi ia bahiza wa masima sidruwa fili dalabe adres samati khau sangalu ya uga sioroi dada bato hare da uga muhede melalui gehama ba fadu dadagu ama bajitano bi adre rau
bulo sama tihe ba odrasi ira melalui hama tolo ba orifi ira melala lulu gina tera misa ba nera maira laudrasi kahera fama mela ila balantai ba ni bebaniha bayro dai nono ada Yesu Kristo ada ma ada kheu ya to bali daga sura ni baso ada basato si maneira eno ni ma ada sanuri nuri ai gataro malima melalui behedema melalui gamuatama melalui bahus musama misabaniha ya to bali ni oduma dumai gada aga soya iregete turia duria somusoda de gofe zosoda aga misa iregetola te do batoza matihau faduda dama soya melalui drosi no mabadu mahau do ada sangele barrefa baroti wauri ada sangurifi aga mamati daga kau nama reina hiya ade bama oe durian sumusoda de ba keluargama wasoda uga sangurifi basanolo me amane amati khazo ayaya uga bante orifi da uga awa zoro yo mo fefu ada daga sobulo bazima khadre faduda dama ba berkati soya erege mangabuli da aga bama ohe hobu ada ni ohe mamuroi banahia ade eno mana ya kegiatan ni falua ba tohuga ba mahubu fahubu so aya gereja ade Eneas ya site do meno au hagalera ugoni gauni samatikau ba fadu da degu ya enonima ya atona sa ya site do pagi dari segala penjuru dunia enang mengira bersatu baba nuno ya uga banahiade ya edaga fenau maasiwai kebaktiana de bama ada sawagala meno sertai daga fau masima badai zo ayaya aga Yesu Kristo ma ada ni ada made amin. Mari kita bangkit berdiri. Nanti kita akan memperkatakan Mazmur 91 nanti setelah acara perlombaan, setelah kita berdoa di acara perlombaan. Jadi sekarang kita langsung doa berkat. Ya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan Putra yang Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai kita mulai sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang telah merindu dekat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Oke, silakan duduk. Ya, sudah gak sabar ya menunggu acara perlombaan vokal grupnya ya, betul? Ada berapa kelompok? Boleh unjuk tangan dulu. Pemimpinnya saja yang angkat tangan. Pemimpinnya saja. 1, siapa lagi? 2, siapa lagi? 3,